Salam Efrata Devotion. Bagaimana kondisi zaman akhir ini? Kita menyambut kedatangan Kristus, apakah memiliki sikap hati yang benar, rendah hati atau arogansi? Kita belajar dari orang Majus berkenaan dengan sikap hidup yang benar. Dalam Matius 2 ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus mengenal siapa Yesus dalam hidup mereka. Mereka punya banyak seperti hikmat, harta, jabatan, tapi mereka menyadari itu tidak berikan kepenuhan dalam hidup mereka. Mereka mencari raja, yaitu Yesus yang menyelamatkan dan memberikan damai serta kepenuhan hidup. Orang-orang gereja akhir-akhir ini apakah menempatkan Yesus menjadi raja dalam hidup yang memerintah penuh dan ambil kendali dalam hidup? Kalau iya, maka kita akan tekun beribadah, menyembah, dan melayani Yesus dalam hidup. Kita akan bawa keluarga kita bersama-sama beribadah dan menyembah Yesus. Mengapa? Karena Yesus adalah juru selamat, Yesus sumber berkat, Yesus yang beri damai dalam hidup kita. Orang Majus ketika bertemu dengan Yesus, maka mereka sujud menyembah, kemudian mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sikap yang menonjol yang mereka lakukan adalah sujud menyembah. Hati yang menyembah merupakan motivasi yang benar dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau orang-orang percaya memberikan persembahan atau melayani Tuhan tanpa hati yang menyembah, akan menjadi sombong, merasa berjasa, dan merasa sudah melakukan banyak dalam pelayanan. Kalau terjadi konflik dan kecewa misalnya, maka bisa menuntut gereja, menyalahkan orang lain. Ada seorang yang kaya nih, melayani Tuhan dan mempersembahkan kursi, sound system, dan alat-alat musik untuk pelayanan gereja. Tapi ketika konflik dengan orang di gerejanya, tiba-tiba beberapa hari kemudian kursi, sound system, dan alat-alat musik hilang dari gereja. Karena dia sudah mengambil balik semua yang dipersembahkannya kepada Tuhan melalui gerejanya. Ironis kan? Begitu kalau melayani dan memberi persembahan bukan dengan sikap hati yang sujud menyembah kepada Tuhan. Kita akan menjadi sombong, dan percayalah Tuhan tidak berkenan dengan penyembah-penyembah yang tidak benar. Atau kita sudah lama bergereja, sudah lama melayani Tuhan. Jangan merasa jasa-jasa pelayanan membuat kita jadi harus dapat pengakuan dan kehormatan. Kita melayani Tuhan adalah karena sujud menyembah kepada Yesus. Jadilah penyembah yang benar, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Di zaman akhir ini, di zaman orang-orang yang hanya mementingkan kepuasan diri dan ego, masih adakah ditemukan orang-orang percaya yang setia untuk menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran? Kiranya Tuhan menemukan penyembah-penyembah yang benar di gereja di masa-masa Advent ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau Allah Immanuel bagi kami. Engkau Allah yang hadir ke dunia menjadi manusia untuk menyertai kami, untuk menyelamatkan kami, untuk menggantikan hukuman kami dari dosa. Dan kehadiran-Mu Bapa memulihkan hidup kami, memperdamaikan kami dengan Engkau. Dan kami mau sujud menyembah pada Engkau Allah yang berkorban untuk kami. Kami mau menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Kami mau bawa keluarga kami beribadah kepada Tuhan dengan setia. Dan kami mau hidup di dalam ketaatan dan rasa syukur kepadamu Tuhan. Engkau lawat semua keluarga demi keluarga supaya menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.